Good evening rekan Broligan, balik lagi ke sesi Ask Pange di mana lo semua bisa nanya di Twitter dengan hashtag Ask Pange setiap hari Senin dan ngasih pertanyaan apa aja yang akan dijawab oleh penulis kesayangan kita Pange. Seperti biasa, Pange Zodi in the house, what's up, usual fist bump. Dan seperti biasa, kita udah milih 5 pertanyaan untuk dijawab sama Pange. So, let me scroll. Pertama dari Reza at Love Catenaccio. Hal terabsurd yang pernah lo lihat dalam pertandingan sepak bola. Hal terabsurd. What is the most absurd thing you've seen? Gue salah satu memori masa kecil gue nonton bola tuh Liga Inggris tentunya pas di sebuah malam minggu. Ada pertandingan, gue nggak inget itu siapa lawan siapa. Tapi gue kan sebuah gol paling freak yang pernah gue lihat terjadi. Pertandingannya di tengah-tengah hujan gitu, lapangannya berlumpur, lalu ada tangan pelan gitu, pincur tanah ke arah kiper. Kiper mau nangkep sambil nunduk, dan bolanya kena genangan air atau kena lumpur gitu, dan bolanya lompat masuk ke gawang. Gue nggak tahu itu pertandingan siapa lawan siapa, yang bikin golnya siapa, kipernya siapa. Mungkin kalau buat Legends itu tahu match lawan siapa, mungkin bisa dikasih tahu ke gue kali ya. Dan kan tweetnya buat total mention. Bakal lo kasih hadiah nggak kalau misalnya dikasih tahu ke lo? Dipertimbangkan sih. Oke. Kalau itu menghibur gue, kasih hadiah. Kalau kayaknya kalau nggak salah tuh MU lawan No itu bukan MU. ya? MU lawan Nottingham yang menang telak bukan ya? Bukan. Datang dari Maulana Fadilah, akunnya @maulmantab. Pang, kalau anaknya Suarez nonton adegan Suarez gigit tangan Ivanovic, dia bakal ngomong apa ke Suarez sesampainya di rumah? Kalau anaknya Suarez ngelihat bapaknya digigit, bapaknya ngegigit orang. Biasanya anaknya mungkin nggak sengaja lihat bapaknya ngegigit ibunya sih kali ya, di tempat-tempat yang eksotik untuk digigit, tapi lihat bapaknya ngegigit. Itu traumatis nggak sih sebenarnya, ngelihat bokap lo ngegigit orang lain, ngegigit pria dewasa lainnya? Yes, sangat actually. Mungkin, tapi mungkin menurut gue, orang gue yang nggak itu sebagai sebuah ungkapan kasih sayang atau sebuah keakraban. So mungkin anaknya akan ngikutin sih, akan mencontoh. Bapak gue aja kayak gitu, kenapa gue juga enggak gitu. Dan keesokan harinya anaknya Suarez, siapapun namanya, Luis Suarez Junior atau Luisito something anything lah, nama-nama nggak jelas gitu, mungkin dia ngegigit anak orang lain juga. Kalau misalnya ada cewek masih kecil, dia gebet, pas dia mau katakan cinta, bakal dia gigit. Bakal dia gigit namanya. It's gonna be hits di sekolahnya kali ya. Gue nggak tahu how Luis Suarez raise his kids gitu. Menurut gue mungkin dia akan bilang bahwa kan kalau namanya anak kecil tuh suka gigit barang kan, gigit barang gitu. Mungkin Luis Suarez nggak bilang sama anaknya itu nggak boleh nggak? Keep on fighting. Dia ngikutin juga gigit-gigit sama anaknya, so dia mengajarkan kalah. Luis Suarez emang kultur Uruguay itu memang menarik ya. Gue jadi penasaran sih di Uruguay itu apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang menjadi norma sosial, apa yang enggak tuh gue penasaran sih. Yes. Kayaknya kontradiktif dengan apa yang kita tahu ya sebagai orang Indonesia ya. Betul. Dari mediocre. Nama akunnya mediocre. @Om Rahman, sebagai hipster, apa yang Bang Pange harapkan dari promosinya? Dan ini sorry kalau gue salah eja ya, karena gue nggak bisa bahasa Jerman. Eintracht Braunschweig ke Bundesliga 1 musim depan. I don't even know what Eintracht. What is it? Eintracht Frankfurt tahu kan? Yeah. Depannya Eintracht, I have no idea itu bacanya gimana. Braunschweig SC, Schweig kayak di Schweinsteiger. I don't get German. Apapun itu nama klubnya. Benar. Offscreen kita ada Gunter, bacanya gimana sih? Eintracht Braunschweig. Braunschweig. Sounds rubbish. Yes. I don't really care Eintracht Braunschweig itu maunya ngapain. Gue juga, gue bohong sih, gue tahu, tapi gue nggak peduli. Apa namanya? Ya penting kalau lo mau jadi hipster, lo Google sejarahnya siapa, lo lihat udah berdiri tahun berapa, lo baca Wikipedia page-nya, lo lihat pemain-pemainnya siapa aja, lo lihat ada nggak fans artis yang dukung klub ini gitu kan. Udah gitu tinggal ngaku-ngaku aja, oh ya gue udah jadi fans Eintracht what the fuck itu pokoknya namanya, udah dari lama gitu. That's what the real hipster does. So if you wanna be a real hipster, do that. Yes. DZ @Hafiz Adi
NGRH. People don't really care kalau dia bikin nama akun Twitter, how to pronounce it ya. Mengapa jumlah istri yang subur lebih banyak ketimbang gelar BPL-nya City? Kameramannya ketawa nih, Bos. Kenapa jumlah istrinya yang subur lebih banyak dari ketimbang gelar BPL-nya City? Gue penasaran nanti kalau kita mau meng-refer City sebagai yang subur ya, kira-kira yang jadi Arya Wigunanya siapa gitu kan? Gue pengen tahu nggak yang paling mirip sama Arya Wiguna di antara semua Man City siapa? I can't think. Ada. So funny juga. Samir Nasri, men. Gue pengen lihat tuh masukin gambarnya Arya Wiguna sama Samir Nasri, lo bandingin di dua fotonya gitu. Itu mirip anjing. That is a great pick. Iya. Do that. Please make it into a meme. Samir Nasri, Arya Wiguna, men. Bisa bayangkan nggak? Gua bukan imigran. Gitu. Gue nggak akan meniru gerakan demi Tuhan si anjing gitu ya. Gue nggak mau mempermalukan diri sendiri gitu. Yes. Tapi kalau di crop mukanya diganti mukanya Samir Nasri, oh yes, it would be pretty funny. I mean, every Arsenal fan will support you. I promise you that. Dari Nazlan Syahputra @Syahputra Allah. Teknik individu yang menurut Kak Pange paling orgasmik dalam sepak bola apa? Teknik paling individu orgasmik. Lo ngarepin gue jawaban apa 69 gitu apa sih? Teknik paling orgasmik. Nggak, kalau gue sih yang paling gue suka itu sih defense splitting pass sih. Apa tuh defense splitting pass? Oke, buat lo yang kurang wawasan, defense splitting pass adalah kalau ada umpan dari pemain tengah ke depan, itu kayak lewat di antara tengah-tengah back lawan yang lagi defense mematahkan offside trap. It's a defense splitting pass. Menurut gue sih itu seksi sih. Seksi? Why is that sexy? Secara geometrik, kalau lihat itu keren banget sebenarnya. Ada barisan pemain gitu kan lagi udah gitu ada passing yang membelah dia gitu, yang membelah para pemainnya kan. Itu kalau lo mempunyai daya imajinasi yang cukup, itu seksi. Kalau lo nggak punya daya imajinasi yang cukup, itu nggak seksi, itu aja sih. And kalau if we may, what is the best defense splitting pass you've ever seen? Well, banyak sih, nggak ada yang memorable ya, tapi maybe the past season. Pas di Euro 2012, I think it's Xavi itu siapa ya? Itu Fabregas I think atau ke David Silva, gue lupa. Gol Was it pas yang di kedua? Gol pertama kedua. Gol pertama. Iniesta ke Silva. Ke Silva, yes. No, Iniesta ke Fabregas. Ke Fabregas ya. Fabregas crossing ke Silva. Yes. Okay. Itu menurut gue keren banget sih. What do you think about the second one? I think it was Xavi ke Jordi Alba. Ke Jordi Alba. Tapi kalau ke Jordi Alba karena dia running from behind kan. Gitu. So kurang begitu orgasmik. Okay. So that's 5 pertanyaan kita minggu ini. Ask Pange. Pange, do you have favorite question? Oh yeah, of course. Which one? Which one? Man, orang yang menyamain yang subur sama Man City harus kasih hadiah, kan? Harus dikasih hadiah itu. Untungnya minggu ini setelah minggu-minggu yang penuh standar tinggi kemarin dan tidak ada hadiah, kita memutuskan kalau pertanyaan terbaik jatuh ke Hafiz Adi NGRH dengan pertanyaan mengapa jumlah istri yang subur lebih banyak ketimbang gelar PPL-nya City. Apa hadiahnya? Well, kita nggak bisa sebutin nominalnya, tapi bos kita bilang kalau hadiahnya fulus. Nanti akan dikontak melalui Twitter ya. Dan jangan lupa minggu depan seperti biasa hari Senin jam 11 sampai jam 5 itu sesi pertanyaan Ask Pange. Dengan dimana lo bisa nanya pertanyaan apa aja. Please, please, jangan pertanyaan yang gak lucu, jangan pertanyaan yang bisa lo Google. Lo kirim dengan hashtag #AskPange ke akun Twitter Bola Total. And satu hal terakhir, jangan lupa always stay ahead of the game. Out.